2025. Perkenalkan, saya Aprilia Nugroho, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404111271. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Banjarjo kelas 5 dengan materi zakat fitrah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa di depan kelas. Tempat duduk, siap-siap, berdoa mulai. Setelah ini dilanjutkan dengan pembiasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Shadaqallahul adzim. Sekarang Bu Guru absen dulu ya. Yang pertama, Anindita Keisha Putri, Azahra Roshidatu Safa. Ya, mahfuz semua ya. Alhamdulillah, kelas 5 diberi kesehatan semua pada hari ini. Sekarang coba dilihat di sekitar tempat duduk kalian, apakah ada sampah yang berserakan? Bagi lagi, ada tempat tidak? Ya, berarti kelas 5 hari ini sudah cukup bersih. Sekarang, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. supaya lebih semangat.
zakat fitrah. Ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu peserta didik nanti dapat menjelaskan makna zakat fitrah. Yang kedua, peserta didik nanti diharapkan mampu menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dari zakat fitrah. Sekarang Bu Guru mau tanya terlebih dahulu, apakah kalian pernah melihat ada orang tua kalian atau tetangga kalian yang membayar zakat fitrah? Nah, kalau kalian sendiri pernah tidak ikut membayar zakat fitrah? Bagaimana perasaan kalian setelah membayar zakat fitrah? Senang sekali ya. Sekarang sebelum memulai pelajaran lagi, Bu Guru harapkan kalian untuk lebih bisa semangat lagi dalam pelajaran hari ini. Karena apa? Ingat, pelajaran yang akan kita pelajari hari ini akan membuka pintu kesuksesan bagi kalian di masa mendatang. Maka dari itu belajarlah dengan semangat. Ya. Sekarang coba perhatikan di layar. Di sini Bu Guru sudah menyiapkan adanya orientasi masalah yang nanti akan kita bahas hari ini ya. Coba di sini Bu Guru bacakan orientasi masalahnya terlebih dahulu. Kasusnya yaitu menjelang Idul Fitri, Andi melihat keluarganya menyiapkan zakat fitrah. Ayahnya membayar dengan beras, tetapi tetangganya ada yang membayar menggunakan uang. Coba sekarang dibaca sendiri dulu. Sudah selesai? Ya, sebelum masuk ke materi, Bu Guru ada pertanyaan lagi ya. Yang pertama, siapa yang sudah tahu zakat fitrah itu apa artinya? Siapa yang bisa? Mbak Nabila. Zakat yang diwajibkan pada setiap muslim. Ya, bagus. Zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim pada bulan apa? Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Mbak Nabila. Lagi, yang kedua, membayar zakat fitrah itu menggunakan apa? Siapa yang bisa? Ya, Mbak Naura, silakan. Berupa makanan, pokok atau beras. Ya, berupa makanan pokok atau beras boleh ya. Tepuk tangan untuk Mbak Naura. Nah, sekarang coba kembali diperhatikan, disimak materi yang ada di layar depan. Mengenal zakat fitrah, Bu Guru terangkan dulu ya. Yang pertama, apa zakat fitrah itu? Tadi yang sudah dijawab sama Mbak Nabila. Sekarang Bu Guru lengkapi ya, Bu Guru jelaskan lagi. Zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Jadi zakat fitrah itu wajib untuk semua muslim dan dikeluarkannya itu ada waktunya, yaitu kapan? Ketika bulan Ramadan. Adalah salah satu dari Kita melafalkan 8 mustahik zakat ya, biar kita menerima zakat disebut dengan mustahik zakat. Macamnya ada 8 golongan. Mari bersama kita hafalkan. Yang pertama adalah orang fakir. itu untuk dihafalkan di rumah ya.
dikerjakan secara mandiri atau sendiri-sendiri. Paham ya? Sudah paham untuk tugas-tugasnya? Ya, sekarang guru bagi tugasnya. Sekarang guru bagi ya. Kelompok 2. Lebih semangat sebelum mengerjakan tugas, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Silakan dikerjakan tugas kelompoknya. Ya, silakan dikerjakan. Kerjakan ya. Kalau sudah selesai, sekarang dipresentasikan dari masing-masing kelompok. Nanti perwakilan 2 anak saja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu, ada yang mau bertanya? Ya, Mbak Nindi silakan. Oh iya, apabila ada orang kaya, tapi utangnya tuh banyak sekali, apakah itu juga termasuk dalam orang yang berhak menerima zakat? Karena tidak termasuk dari mustahil ya. Kan ya, bagus ya. Jadi karena orang kaya itu tidak termasuk ke dalam golongan penerima zakat fitrah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Jadi bisa disimpulkan. Tadi yang pertama apa pertanyaannya? Lebih utama menggunakan bahan pokok atau beras atau uang, ya, itu ya. Jadi untuk lebih utamanya adalah menggunakan apa? Bahan makanan pokok atau beras. Tetapi menggunakan uang juga ada salah satu mazhab yang membolehkan. Yang kedua, LKPD tadi sudah selesai belum sama tugas refleksinya? Sudah ya. Sekarang bisa dikumpulkan. Sekarang kita refleksikan bersama-sama tentang kasus yang tadi kalian diskusikan, yaitu tentang masalah siapa? Andi. Coba kita refleksikan bersama-sama yuk. Gimana? Jadi membayar zakat itu lebih utama menggunakan bahan pokok makanan seperti beras, meskipun juga diperbolehkan oleh salah satu mazhab menggunakan uang, dan bayarnya itu sebelum sholat Idul Fitri. Kenapa? Karena nanti kalau setelah Idul Fitri nanti sudah bukan zakat fitrah lagi, tapi menjadi apa? Sedekah biasa. Dan tadi ada juga pertanyaan tentang orang kaya tapi banyak utang, apakah itu juga perlu diberi zakat? Jawabannya adalah tidak. Kenapa kok tidak? Kenapa kok tidak? Kita bersama lagi. Kenapa kok tidak? Karena orang kaya tidak termasuk ke dalam mustahil ya. Ya, tidak masuk ke dalam mustahil ya. Nah, ya, terus sekarang adalah hikmah dari zakat fitrah. Apa? Yang pertama yaitu untuk apa? Mensucikan jiwa kita, diri kita, ya. Dan untuk apa lagi? Hikmahnya untuk menyempurnakan puasa kita selama 1 bulan di bulan Ramadan. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi seputar zakat fitrah? Sudah paham semuanya, anak-anak? Sudah. Guru akan membagi soal IC ya, yang akan dikerjakan. Bu Guru bagi satu-satu. Mbak Tria, tolong dikembalikan. Untuk materi pada hari ini
yang diwajibkan semua umat muslim yang dibayarkan di bulan Ramadan. Apalagi waktunya kapan? Sebelum sholat Idul Fitri. Besarannya berapa? 2,5 kilogram. Dibayarkan menggunakan apa? Makanan pokok, atau ada juga yang membolehkan dengan menggunakan uang. Besarannya uang berapa? Mengikuti harga beras di daerah masing-masing. Terus siapa saja yang berhak menerima zakat? Ada 8 mustahik zakat yang tadi sudah dijelaskan di awal. Paham ya? Nah, sekarang Bu Guru mengucapkan terima kasih sekali kepada siswa-siswi kelas 5 yang sudah berperan aktif, sudah mau bekerja sama dengan baik, dan sudah berani maju mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ya. Dan untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang zakat mal. Zakat mal itu apa? Nanti di rumah bisa dipelajari terlebih dahulu dengan menggunakan LKS atau cari di internet atau baca buku paket. Ya, paham? Ya, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Marilah kita tutup bersama-sama dengan doa